Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus dibuat untuk memperkenalkan EcoPrint. Kami dari EcoPrint di Balikpapan. Jadi karena di Balikpapan sepertinya belum marak dan belum begitu banyak yang tahu apa itu EcoPrint. Banyak orang yang bilang EcoPrint itu adalah batik. Jadi mereka menyebutnya batik EcoPrint. Sebenarnya sih bukan, EcoPrint bukan batik. Tapi EcoPrint itu salah satu pembuatan pola atau pewarnaan dengan motif tertentu ya pada kain ya yang menggunakan bahan-bahan alami. EcoPrint ini menggunakan bahan-bahan kain pasti. Jadi kainnya diusahakan yang mempunyai serat alami seperti kain katun, kain rayon, sutra gitu. Karena dengan kain-kain seperti itu mudah menyerap warna. Kemudian untuk warnanya sendiri itu ada tergantung tekniknya, nanti ya ada beberapa. Jadi ada beberapa tahapan itu menggunakan bahan-bahan alami seperti ini. Nah, peralatannya sendiri nggak banyak. Yang penting punya kompor, punya panci gede, punya ember gede, terus punya tali. Selain itu juga membutuhkan satu bahan yang ini alami. Kita tinggal nyari di sekeliling kita banyak. Itu ada daun-daun yang bisa kita gunakan. Jadi memang itu bahan utamanya untuk pewarnaan, untuk membuat motifnya, maksud saya bukan pewarnaan, membuat motifnya itu dari daun-daun itu. Yang jadi favorit di para pegiat EcoPrint itu daun jati, kemudian jarak kepiar. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang membantu ya dari para peneliti, kenapa sih daun-daun itu bisa warnanya tajam, warnanya bisa masuk ke kain itu bisa bagus. Mungkin bisa dicari alat bantunya. Tadi udah dibilang ya ada plastik. Nanti step-stepnya kita lihat. Ada plastik, ada tali. Yang pertama untuk EcoPrint pembuatan motif pada kain dengan bahan alami ini dimulai dengan teknik yang namanya mordanting. Mordanting itu pembuatan warna dasar. Jadi dengan cara merebus kain yang mau kita pakai dengan mencampur dengan soda abu, kemudian tawas. Nah, ini teknik awal. Jadi ini dasarnya supaya tadi pori-pori kain itu terbuka sehingga mudah menyerap warna yang akan kita inginkan. Itu untuk warna yang polos ya. Tapi kalau misalnya kita mau lebih lanjut seperti ini, misalnya kita mau jadikan orange, kemudian kita jadikan merah, itu setelah mordanting ada satu tahapan lagi. Jadi kita berikan lagi proses yang seperti mordanting tadi, tapi tahap selanjutnya untuk mewarnai kain tadi. Jadi warna dasarnya mau seperti apa? Misalnya nih mau orange, ada namanya tegeran. Kemudian ada tinggi, kemudian ada secang. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Jadi mesti ada beberapa bahan-bahan lain yang bisa menciptakan warna dasar yang lain. Oke, kalau sudah pewarnaan dasar itu sudah direbus, kan basah nih. Jadi kita jemur dulu di angin-angin aja, jangan sampai kena matahari langsung. Jadi harus di angin-angin saja sampai nanti kering ya, kira-kira 1 hari lah. Setelah proses mordanting atau pewarnaan dasar, yang tahap selanjutnya adalah proses eco. Proses eco itu proses pemberian motif pada kain. Jadi kain yang tadi sudah diangin-anginkan, kira-kira sehari itu sudah kering, itu akan kita berikan motif menggunakan daun-daun alami. Daun-daun tersebut kita treatment dulu menggunakan bahan, bisa saja menggunakan tunjung kalau kita mau menciptakan warna gelap, menginginkan warna gelap, atau menggunakan cuka supaya warnanya itu keluar alami. Apa yang ada di daun itu yang dia mau keluarin, terserah sama daunnya. Kita benar-benar pasrah sama daunnya. Itu menggunakan cuka. Jadi disitulah sensasinya EcoPrint. Anda tidak akan tahu warna apa yang akan keluar ya, kecuali udah beberapa kali eksperimen dan Anda catat tiap saat, oh ini dengan treatment ini begini, Anda baru tahu. Tapi
selama ini sih yang kami lakukan ya agak dengan sedikit apa ya, sedikit deg-degan itu supaya keluarnya nanti warna apa ya, tapi itu sensasi. Oke, jadi caranya tadi setelah tadi di treatment daun-daunnya, kemudian kita gelar plastik, kemudian di atasnya kain yang mau kita beri motif, daun-daun kita susun di situ, terserah kita mau variasinya tergantung kita mau modelnya seperti apa gitu. Nah setelah kita tempel itu tadi kain pertama ya, kain utama, kemudian kita tutup lagi dengan satu kain lagi, istilahnya blanket lah ya, jadi diselimutin dulu daun-daun itu, kemudian kita gulung kecil supaya gimana caranya kecil dan daun-daun tidak bergeser supaya bisa kita kukus. Nah inilah proses eco. Dikukus itu sekitar 2 jam kita membuat warna tadi supaya daun-daun tadi mengeluarkan warnanya. Kalau sudah sekitar 2 jam kemudian dibuka lagi. Nah, kita keluarkan, kita buka. Nah, di situ udah kelihatan tuh warnanya. Kelihatan motifnya seperti apa gitu. Kalau kita udah puas dengan hasilnya saat itu, kita akan lanjut ke proses ketiga. Tapi kalau belum, kita bisa lakukan re-eco. Ada satu trik lagi, ada satu teknik lagi namanya ponding. Nah, di situ kita bisa lakukan dengan ponding, yaitu untuk ya misalnya katakanlah tadi, oh kita gagal nih, dapat begini nggak bagus nih, masih bisa kita bikin. Tapi ya 2 kali kerja. Oke, kita lakukan yang steam aja. Jadi anggaplah tadi udah oke. Kita lanjutkan ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu namanya fiksasi ya, atau postmortem. Jadi fiksasi dari istilahnya aja ya, untuk menetapkan ya itu bahwa itu udah fix, udah warna itulah yang akan kita bikin supaya tidak hilang lagi. Nah itu dilakukan fiksasi. Fiksasi itu dengan cara merendam dengan larutan dari nih, kalau mau biar agak warnanya lebih gelap. Nah kalau dalam di editing gambar itu kan ada tingkat kecerahan ya, kalau mau gelap. Nah ini pakai tunjung. Jadi cukup dengan 15 menit, sekitar 15 menit itu kita lakukan fiksasi. Kemudian kita cuci. Pencucian sebaiknya menggunakan lerak, sama seperti treatment kalau kita nyuci batik. Udah terjadi dah. Oh ya, saya ada yang lupa tadi. Jadi proses eco tadi setelah dikukus, kemudian fix, sebelum proses fiksasi itu kain harus diangin-angin selama 7 hari supaya lebih mantap lah warnanya. Ya, prosesnya harus seperti itu. Jadi yang lama itu prosesnya sebenarnya di simple, cuman 3 tahap itu saja. Tinggal kitanya harus lebih banyak latihan kalau di EcoPrint ini. Nah, warna-warna ini adalah beberapa contoh yang sudah kami buat dari EcoPrint ini. Itu tadi sekilas mengenai EcoPrint, bagaimana cara pembuatannya dan apa itu EcoPrint. Mudah-mudahan kedepannya EcoPrint ini bisa berkembang. Kalau bisa berkembang, lumayan kan bisa sedikit menggerakkan perekonomian di masyarakat. Apalagi kalau misalnya bahan-bahan ini kita bisa dapatkan di Balikpapan dengan mudah. Kalau ini bisa dengan mudah dilakukan dan biayanya nggak terlalu besar, misalnya itu kita bisa berdayakan misalnya masyarakat di sekitar kita gitu, kita bisa ajak untuk pembuatan EcoPrint. Kemudian bisa juga misalnya di pelatihan atau di BLK atau di SMK gitu, kira-kira finishingnya bisa ditambahin seperti apa sih supaya lebih bagus. Jadi nggak seperti ini saja misalnya ya, ini daun-daun ini bisa kita tambahin lagi nih dengan metode ini, metode itu. Tapi harapannya sih ya tetap harus alami gitu, supaya tidak menghilangkan bahwa EcoPrint itu salah satu cara bagaimana kita tetap bisa memberikan motif pada kain yang kita gunakan, tapi mengurangi penggunaan bahan kimia. Oke, terima kasih. Selamat menikmati video-video ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.